Bab 857. Kembali datang ke Partai Tianxuan. Larut malam, di tengah kesibukan istana surgawi, Harli Ye dan naga kuno mistik terbang keluar dari sekte Han Yue. Keduanya sangat cepat, seperti pelangi ilahi, membuat dua busur indah di bawah langit malam yang gelap. Roar. Selama penerbangan, di tubuh naga kuno mistik terus terdengar auman naga, tampaknya tidak terlihat dan sangat tidak stabil. Jiwa naga tidak bisa cocok di tubuh ini. Harli Ye melirik naga kuno mistik. Apa daya, aku tidak dapat menemukan yang lebih cocok. Naga kuno mistik mengangkat bahu dengan santai. Jika ingin menampung jiwa naga kuno mistik, kekuatan fisik tubuh ini masih terlalu jauh. Meski kekuatan fisik klan naga kuno mistik tidak sekuat tubuh suci zaman purba, namun tidak jauh lebih lemah dari tubuh suci. Tapi biarpun begitu, tekanan yang kamu berikan padaku tidak lebih lemah dari Raja Demon, Yu Jiangkui. Harli Ye menghela napas. Kamu tidak bisa mengukur kekuatan tempur dengan tekanan. Naga kuno mistik menarik telinganya. Meskipun kekuatan tempurku setara dengan Yu Jiangkui, jika kami benar-benar bertarung, paling banter aku hanya bisa mati bersamanya. Itu karena tubuh fisikmu tidak cocok dengan jiwa naga. Jika kamu diberi tubuh yang kuat, Raja Demon mungkin bukan lawanmu. Sulit dikatakan, darah Raja Demon sangat kuat. Omong-omong, darah iblis di Raja Demon dan darah iblis dalam diriku tampak sedikit berbeda. Harli Ye memandang naga kuno mistik dengan curiga, yang mana dari darah iblis di antara kita yang merupakan darah murni klan iblis? Tidak satupun. Naga kuno mistik berkata dengan pasti, klan iblis seperti klan dewa, sejarahnya terlalu panjang, dan tahun-tahun yang panjang telah terbagi terlalu banyak warisan darah. Darah mulia dan murni klan iblis hampir punah. Jika seseorang memiliki darah asli klan iblis di tubuhnya, tidak ada satupun di bawah level langit yang bisa menjadi lawannya. Bagaimana dengan Raja Siluman? Darah di tubuhnya juga bukan darah murni asli klan Siluman. Harli Ye menatap naga kuno mistik dengan ragu. Bukankah ini omong kosong? Naga kuno mistik melirik Harli Ye, jika tubuh Raja Siluman adalah murni garis keturunan klan Siluman, maka Kaisar Dong itu apakah sanggup melawannya? Kalau begitu, Raja Sihir dan yang lainnya seharusnya tidak memiliki darah murni juga. Harli Ye menyentuh dagunya. Dalam hal darah murni sejati, hanya ada satu di antara istana surgawi. Naga kuno mistik berkata santai. 1. Harli Ye tertegun sejenak, lalu menatap naga kuno mistik dengan takjub. Nancy Ji, Rani Si, Emilin, Matthew, ada banyak sekali. Kenapa hanya ada satu yang benar-benar darah murni? Mereka semua memiliki garis keturunan kuno, tetapi mereka tidak murni. Naga kuno mistik menjelaskan, sama seperti Nancy Ji, garis keturunan tubuh Xuanling mendominasi, tetapi itu hanya cabang dari garis keturunan klan dewa. Kalau dinilai kemurnian kekuatan garis keturunan dewa, dia tidak sebagus muridmu Rani Si dan Emilin gadis kecil klan kuno itu. Lalu siapa satu-satunya orang dengan darah murni yang kamu katakan? Little Elf. Naga kuno mistik segera berkata, aku telah mempelajari makhluk kecil itu dengan cermat, dan itu sangat menarik. Meskipun kekuatan tempurnya parah dan tidak tahan untuk melihatnya secara langsung, garis keturunannya benar-benar murni, tapi ada sesuatu di tubuhnya. Segel garis keturunan akan dibuka secara bertahap hanya setelah bertahun-tahun ditempa. Makhluk kecil itu benar-benar mengejutkanku. Harli Ye terus menyentuh dagunya, dengan mata abnormal berkilat di matanya, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tahun-tahun lama berlalu, dan darah kuno yang kuat dan murni hampir tidak ada, kecuali beberapa orang yang telah disegel di zaman kuno. Naga kuno mistik menghela napas, selama tahun-tahun zaman kuno, saat itulah bintang-bintang bersinar terang. Di era ini,
ada garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya yang menentang langit, dan ini adalah zaman keemasan di mana para pahlawan sejati bersaing, tetapi tidak peduli seberapa kuat garis keturunannya, itu tidak dapat menandingi perubahan-perubahan kehidupan. Mendengar kata-kata ini, Harley Ye terdiam. Dia memikirkan Niels Jiang, Great Sage suku Xian, orang yang begitu kuat, yang juga menjadi segelintir orang yang meninggal selama bertahun-tahun. Bisa dibayangkan banyak pahlawan tiada taraf di jalan ini, mereka bersinar seperti bintang-bintang terang, tetapi ada juga hari-hari ketika para pahlawan tua, waktu memang tidak berperasaan. Selanjutnya, keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Saat fajar mendekat, keduanya berhenti bersamaan. Melihat ke kejauhan, itu adalah istana yang luar biasa besar, tergantung di langit ilusi, tersembunyi di awan dan kabut. Suasananya luar biasa, tampaknya tersembunyi, seperti mimpi, seperti simbol tanah ini, tinggi menjulang seperti raja dan menantang waktu. Itu adalah Partai Tianxuan. Keduanya berhenti selama 10 detik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan keduanya menatap kehampaan. Terlihat dari ekspresi keduanya yang sangat waspada, melihatnya saja kadang merasa hati bergetar, walaupun istananya berada di langit ilusi, tapi seperti gunung yang menggantung di hati. Pasar gelap dunia hantu hilang. Melihat ke belakang dari langit ilusi, Harley Ye melihat ke bawah. Pasar gelap dunia hantu yang dulu melakukan bisnis kotor di sini sudah hilang, dan hanya ada gunung. Kekuatan supranatural Partai Tianxuan bukanlah sesuatu yang bisa kita duga. Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam dan menginjak langit ilusi terlebih dahulu, membubung lurus ke atas istana Partai Tianxuan. Melihat ini, Harley Ye segera mengikuti. Namun, ketika mereka terbang menuju istana Partai Tianxuan, mereka menyadari betapa tingginya, setidaknya 90.000 meter dari tanah. Namun ketika mereka berdiri di luar istana Partai Tianxuan, mereka berdua melihat ke depan dengan takjub. Ini bukan istana, ini adalah kerajaan para dewa. Ukurannya yang besar mengejutkan mereka. Bahkan pintunya sangat besar. Saat di depan pintu, mereka seperti dua semut. Naga kuno mistik, tubuh suci zaman purba, apa yang kalian lakukan di sini? Ketika keduanya terkejut, suara wanita halus terdengar, dan suaranya seindah Nine Hidden Fairy Song, dengan keagungan dan ketidakpedulian. Senior, misteri dinasti Dacu, tolong jelaskan kepada kami. Harley Ye buru-buru membungkukkan tangannya, tampak hormat dan menakjubkan. Weng. Ketika Harley Ye selesai berbicara, gerbang batu besar itu berdengung dan perlahan terbuka. Segera, aura kuno meluap, dan kecemerlangan yang indah melintas. Saat gerbang batu dibuka, dunia yang luas muncul di mata Harley Ye. Tiba-tiba, mata Harley Ye melotot. Di depan matanya, dia melihat bahwa dunia yang besar, hampir tak terbatas, dengan pegunungan yang membentang, sungai dan laut, pohon-pohon tua dan tanaman merambat di langit, ribuan bunga layu beterbangan dan berwarna-warni, di mana-mana dengan kecemerlangan, dan di mana-mana dengan kilau, bahkan mata airnya begitu spiritualitas. Samar-samar dia bisa melihat bangau menari di awan. Semuanya berkembang di sini. Semuanya begitu indah, damai dan stabil. Ini adalah negeri dongeng yang nyata. Ayo, pergi. Saat Harley Ye mabuk, naga kuno mistik mengeluarkan suara yang panjang. Harley Ye menjilat bibirnya yang kering dan buru-buru mengikuti. Setelah itu, dia seperti anak kampungan. Negeri dongeng ini penuh dengan bunga dan tanaman eksotis yang belum pernah dilihatnya. Bahkan jika dia mengenali satu atau dua di antaranya, semuanya sudah punah dari dinasti Dacu, dan ada pohon buah spiritual yang terlihat di mana-mana. Itu buah spiritual yang berkilauan, dan dia menelan air liur ketika melihatnya,
semua ini merupakan sesuatu yang tidak dimiliki dinasti Dacu. Kamu setidaknya adalah master suci istana surgawi, jangan bertingkah seperti bajingan kampungan. Melihat Harley Ye melakukan ini, naga kuno mistik di samping mengutuk melalui transmisi suara. Aku belum pernah melihat pemandangan seheboh ini sebelumnya, apa tidak bisa melihatnya? Harley Ye tampak tidak setuju, dia masih melihat ke kiri dan ke kanan. Partai Tianxuan ini sedikit berbeda dari apa yang dibayangkannya, seperti seorang raja yang juga memiliki rakyatnya sendiri. Di sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak petani yang bercocok tanam, peri memetik bunga, dan bunga serta pohon di kedalaman. Ada juga banyak istana dan paviliun, ada banyak jalan setapak yang tenang di pegunungan, dan bahkan suara air mengalir sangat menyenangkan. Namun, perlu disebutkan bahwa, baik itu seorang petani yang berkultivasi, atau seorang gadis cantik yang memetik bunga, semua basis kultivasi mereka seperti seorang kaisar di dinasti Dacu, dan Harley Ye hampir buang air kecil karena terkejut. Tidak tahu berapa lama sebelum keduanya berhenti di hutan bambu hijau, dan mata mereka sedikit menyipit pada bayangan seperti mimpi tidak jauh. Junior Harley Ye memberi salam pada senior. Harley Ye masih sangat sopan dan memberi hormat dengan sopan. Di sisi lain, naga kuno mistik, sedingin biasanya, berdiri tegak dan lurus seperti prasasti batu, seperti ini di luar pintu, dan di sini sama, meski hanya segumpal jiwa tertinggi, tapi juga memiliki kebanggaan seorang master kaisar. Kalian berdua, sudah lama tidak bertemu. Teresa Donghuang berbalik dan menatap Harley Ye dan naga kuno mistik dengan penuh minat. Lama tidak bertemu. Harley Ye terkejut, senior pernah bertemu denganku. Apakah ini aneh? Teresa Donghuang mengangkat bahu. Tidak aneh. Harley Ye tertawa kering. Semua orang di partai Tianxuan adalah orang jenius. Hanya Tuhan tahu apakah mereka pernah pergi ke dinasti Dacu untuk berjalan-jalan. Mungkin mereka pernah melihatnya, tetapi dia tidak tahu itu. Apakah dinasti Dacu membentuk siklus reinkarnasi sendiri? Naga kuno mistik berkata, tapi dia melakukannya dengan rapi dan menatap Teresa Donghuang tanpa menyipitkan mata. Meskipun Teresa Donghuang beberapa tingkat lebih tinggi dari kultivasinya, dia masih tidak takut. Sialan, bisakah kamu tenang? Harley Ye memarahi dengan transmisi suaranya. Dia tidak menyangka naga kuno mistik begitu sombong. Jika pihak lain tidak senang, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Namun, naga kuno mistik langsung mengabaikan perkataan Harley Ye, dia masih menatap Teresa Donghuang. Melihat ini, Harley Ye menggaruk kepalanya dan menatap Teresa Donghuang. Meskipun dia tidak setuju dengan sikap sombong naga kuno mistik, dia masih ingin tahu jawaban atas pertanyaan naga kuno mistik. Kamu sepertinya sangat memusuhiku. Teresa Donghuang memandang naga kuno mistik dengan penuh minat. Aku hanya ingin tahu jawabannya. Naga kuno mistik berkata ringan, tidak rendah hati atau sombong, dibandingkan dengan Harley Ye, dia agak sombong. Bukan tidak mungkin jika kamu ingin tahu jawabannya. Teresa Donghuang berkata dengan santai, menatap naga kuno mistik sambil tersenyum, jika kamu bisa menerima satu jurus dariku, aku akan memberitahumu. Naga kuno mistik meraung. Sesaat dia masih berada di sisi Harley Ye, tapi detik berikutnya dia menghilang seperti hantu. Yang bisa didengar Harley Ye hanyalah suara dentingan pedang. Pedang yang sangat mendominasi. Harley Ye terkejut. Serangan kekuatan puncak naga kuno mistik disebut mendominasi. Itu hanya satu pedang, tapi itu menyatukan puluhan ribu perubahan. Jika itu dia pasti tidak akan bisa menghentikan pukulan ini. Bersambung. Bab 858. Kencing. Zeng. Saat Harley Ye terkejut,
pedang brutal naga kuno mistik telah menusuk Teresa Donghuang sejauh 3 inci. Tentu saja, pada saat ini, Teresa Donghuang mengangkat tangannya dengan lembut dan menjepit ujung pedang yang tajam dengan tepat sasaran. Tidak peduli seberapa kuat naga kuno mistik membakar kekuatan jiwa naga, dia tidak bisa menembus setengah titik pun. Bukannya kakek naga itu lemah, tapi dia yang terlalu kuat. Harley Ye mengerutkan kening. Sekarang, dia sangat mengerti apa yang dikatakan Yiska Nanming, Kaisar Xuan masa lalu, Kaisar tertinggi dinasti Dacu, bahkan dia dihajar hingga terhempas, apalagi naga kuno mistik yang alam langit semu. Kultivasinya, setidaknya grade Sage, bahkan lebih tinggi dari senior Niels Jiang. Harley Ye bergumam, kekuatan Teresa Donghuang membuatnya takut, dia bahkan tidak tahu apakah Amaterasu berguna baginya. Wanita ini benar-benar sulit dihadapi. Harley Ye menggaruk kepalanya dengan keras, tekanan mutlak dari kekuatan juga membuatnya tidak berdaya. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, naga kuno mistik yang baru saja menyerang pun terbang mundur. Wow! Bola mata Harley Ye mengikuti arah naga kuno mistik terbang, itu benar-benar rapi, seperti cahaya ilahi melewati langit ilusi, dan terbang langsung dari gerbang, melintasi sungai dan danau, bahkan dengan penglihatannya, dia juga tidak bisa melihat seberapa jauh naga kuno mistik terbang. Glek! Harley Ye tanpa sadar menelan seteguk air liur, seberapa jauh bajingan itu harus terbang. Naga kuno mistik, itu setidaknya adalah naga kuno mistik. Kekuatan tempur setara dengan Raja Demon, bagaimana bisa seperti lelucon? Apakah kamu ingin mencobanya? Kata-kata Teresa Donghuang memecahkan keadaan tertegun Harley Ye. Mendengar ini, Harley Ye menatap Teresa Donghuang dan melihat bahwa dia sedang memotong kukunya dengan santai saat ini, sepertinya naga kuno mistik dibuang olehnya sebelumnya. Aku, lupakan saja. Harley Ye buru-buru terbatuk, melambaikan tangannya, dan mundur selangkah tanpa sadar. Jika Teresa Donghuang menjentikkan jarinya, dia akan langsung pergi ke luar angkasa. Apakah kamu yakin untuk tidak mencoba? Teresa Donghuang memandang Harley Ye dengan penuh minat. Tidak coba. Senyum Harley Ye lebih buruk daripada menangis. Beri kamu hak istimewa, aku bisa menjawab satu pertanyaan untukmu. Teresa Donghuang masih menatap Harley Ye dengan penuh minat. Kamu bisa bertanya lagi setelah memikirkannya, hanya ada satu kesempatan. Mengapa aku memiliki hak istimewa? Harley Ye memandang Teresa Donghuang dengan takjub. Bisakah aku anggap ini sebagai pertanyaan? Teresa Donghuang mengeluarkan cermin kecil dan bertanya dengan acuh tak acuh sambil melihat ke cermin sambil merawat rambutnya. Tentu saja tidak. Harley Ye buru-buru melambaikan tangannya. Jika Teresa Donghuang benar-benar menjawab barusan, maka kesempatan itu akan terbuang sia-sia. Jika dia kembali, akan aneh jika naga kuno mistik tidak menendangnya sampai mati. Jadi, apa pertanyaanmu? Teresa Donghuang berkata santai. Mendengar ini, Harley Ye menyentuh dagunya, dan dalam sekejap, dia hampir menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan naga kuno mistik. Namun, dia masih menahan keinginan itu, meskipun dia juga ingin mendapatkan jawaban yang akurat dari Teresa Donghuang, dia lebih suka mengajukan pertanyaan lain daripada itu. Setelah 2 atau 3 detik, dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Teresa Donghuang tanpa menyipitkan mata. Identitas seperti apa yang kamu miliki Partai Tianxuan untuk dinasti Dacu? Dewa Pelindung. Dewa Pelindung. Lalu kamu? Maaf, kamu tidak berhak menanyakan pertanyaan kedua kepadaku. Sebelum Harley Ye selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Teresa Donghuang, sedemikian rupa sehingga semua keraguan Harley Ye diblokir. Setelah mengatakan itu, Teresa Donghuang mengambil cermin kecil dan memandang Harley Ye sambil tersenyum. Janji orang Partai Tianxuan akan selalu dipegang.
jika kamu ingin menjadi anggota Partai Tianxuan, itu bisa kapan saja. Jika kamu setuju, aku akan memberitahumu semua rahasia tentang dinasti Dacu. Sejujurnya, aku tidak suka dikekang. Harley Ye menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru untuk setuju. Jika kamu sudah memutuskannya, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Teresa Donghuang mengangkat bahu dengan santai. Senior cantik, mengapa tidak begini saja? Harley Ye batuk kering dan menatap Teresa Donghuang. Ayo bertaruh. Jika kamu memenangkan taruhan, aku akan bergabung dengan Partai Tianxuan. Dan jika aku memenangkan taruhan, maka jawab pertanyaanku. Oh. Teresa Donghuang mengangkat alisnya dan memandang Harley Ye dengan penuh minat. Nak, kamu sangat berani. Kamu harus tahu bahwa begitu kamu kalah taruhan, semuanya akan di luar kendalimu. Keberuntungan judiku selalu bagus. Harley Ye tersenyum, menggosok tangannya dan menatap Teresa Donghuang. Bagaimana, bertaruh atau tidak? Bertaruh, tentu saja bertaruh. Teresa Donghuang memandang Harley Ye sambil tersenyum. Hei, mari kita bicarakan dulu, kita tidak boleh menipu. Berhenti bicara omong kosong, mau bertaruh apa? Bertaruh siapa yang buang air kecil lebih jauh, kata Harley Ye, tidak lupa mengupil tanpa malu-malu. Kencing, kencing. Ekspresi Teresa Donghuang menjadi luar biasa indah dalam sekejap, dan seluruh orang itu seperti disambar petir. Dia berpikir bahwa itu taruhan kultivasi, keterampilan, dan status. Tidak peduli apa yang dipertaruhkan, dia tidak akan punya alasan untuk kalah. Siapa yang mengira bahwa Harley Ye yang tak tahu malu akan bertaruh begitu tanpa rasa malu? Apakah kamu siap? Aku akan buang air kecil. Di sini, Harley Ye sudah menyingsingkan lengan bajunya dan membuka bajunya. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan barang besar dari selangkangannya, dia sudah ditampar ke langit. Untuk beberapa alasan, melihat dunia berbintang-bintang, dia masih memiliki perasaan ingin menangis. Wow! Fuya, yang baru saja masuk, mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan matanya bergerak ke kiri dan ke kanan saat Harley Ye terbang, seperti yang dilakukan Harley Ye sebelumnya. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Di sini, Teresa Donghuang sangat marah, seperti harimau betina gila. Jika Partai Tianxuan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan dinasti Dacu, dia akan mencekik Harley Ye hidup-hidup. Dewi Kunlun yang bermartabat ternyata dipermalukan oleh seorang pemuda alam langit semu, Master Suci, bagaimana menurutmu? Fuya menatap Teresa Donghuang dengan serius. Kamu tidak punya urusan. Teresa Donghuang menatap Fuya dengan sengit. Ada. Fuya buru-buru pergi dan menyerahkan slip giok. Kamu memintaku untuk memeriksanya. Ada 3 orang di negeri ini yang berada di luar 6 reinkarnasi dinasti Dacu. Di sini, Teresa Donghuang telah menghancurkan slip giok dengan ringan. Bisma Sen, Xuandi Hong. Mata indah Teresa Donghuang menyipit tanpa sadar. Ini kejutan. Fuya menghela nafas. Sejujurnya, aku juga terkejut. Bukankah kamu mengatakan 3? Kenapa hanya ada 2? Teresa Donghuang memandang Fuya. Orang ketiga, aku tidak dapat menemukan jejaknya sedikit pun. Fuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak dapat menemukannya. Teresa Donghuang mengerutkan kening. Master Suci, apakah menurut kamu itu Harley Ye? Fuya memandang Teresa Donghuang dengan ragu. Meskipun dia memiliki jejak reinkarnasi, kita tidak dapat menemukan kehidupan sebelumnya di reinkarnasi surga. Mungkinkah dia orang ketiga? Seharusnya bukan. Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam. Karena dia memiliki tanda reinkarnasi, itu membuktikan bahwa dia bukan orang ketiga yang melampaui reinkarnasi 6 jalur dinasti Dacu. Karena ada jejak reinkarnasi, mengapa reinkarnasi surga tidak dapat mencerminkan kehidupan masa lalunya?
Fuya masih menatap Teresa Donghuang dengan bingung. Karena ini adalah reinkarnasi buatan sendiri, pasti ada kekurangannya. Teresa Donghuang berkata dengan ringan, dia mungkin satu dari antara 1 miliar, aku akan menangani masalahnya, kamu fokus untuk menemukan orang ketiga. Dimengerti. Fuya mengangguk, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Kamu memiliki keraguan di hatimu. Ada satu keraguan. Fuya terbatuk kering, aku benar-benar ingin tahu apakah Harley Ye adalah anak Andrian Haotian. Bukan. Tapi kenapa cermin karma menyala? Itu karena dia menyerap terlalu banyak esensi bumi dari jalur spiritual bumi Sekte Zeng Yang, kata Teresa Donghuang, menatap kehampaan yang halus. Hanya menyerap esensi bumi jalur spiritual bumi bisa membuat cermin karma menyala, Master Suci, alasan ini agak mengada-ada. Fuya menatap Teresa Donghuang dengan bingung. Kamu tahu asal mula jalur spiritual bumi Sekte Zeng Yang? Aku tidak tahu. Fuya menggelengkan kepalanya sedikit. Itu adalah jelmaan dari darah putra bumi, dan itu berkembang menjadi jalur spiritual bumi setelah sekian lama. Putra bumi. Fuya terkejut, apakah ada putra bumi yang lahir di tanah ini? Itu sudah lama sekali. Kaisar Dong berbisik pelan, darah putra bumi selaras dengan semua makhluk hidup. Harley Ye telah menyerap terlalu banyak esensi sejati jalur spiritual bumi, dan dengan demikian ada garis darah dari putra bumi yang tersembunyi di tubuhnya. Itu sebabnya darah dia dan Andrian Haotian bergabung. Jadi, di seluruh dinasti Dacu, siapapun itu, garis keturunannya akan bercampur dengan Harley Ye. Seperti yang kamu pikirkan. Bersambung. Bab 859. Acara besar. Malam sangat gelap. Di lembah gunung yang sunyi, tanahnya penuh kerikil, dan seorang pria dengan tubuh hitam memutar kepalanya dan merangkak, memuntahkan lumpur, dan dia bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya. Orang ini, tentu saja, adalah naga kuno mistik. Sejak dia diterbangkan, dia muncul kembali di sini. Dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Nama baikku. Tidak tahu kapan, orang ini berjongkok di tanah dengan kepala tertunduk dan terpuruk. Meskipun dia sangat bangga, dia masih disentil hingga tidak tahu di mana dia berada sekarang. Tidak tahu apakah bocah itu Harley Ye juga diterbangkan kemari. Memikirkannya, naga kuno mistik tanpa sadar melirik ke arah partai Tian Xuan. Lirikan ini benar-benar mencerahkan matanya, karena di malam yang gelap, cahaya fluoresen seperti debu membesar dengan cepat di matanya, dan kecepatan terbangnya luar biasa. Kamu curang. Seketika naga kuno mistik mendengar lolongan yang mengiringi. Setelah didengarkan baik-baik, bukankah itu bajingan Harley Ye? Aku sudah meramalnya, orang itu akan terbang lebih jauh dariku. Naga kuno mistik menatap angkasa dengan sungguh-sungguh, menyaksikan Harley Ye terbang di atas kepalanya dengan matanya sendiri. Bang! Segera, raungan terdengar, dan gunung gundul ditabrak oleh Harley Ye dan runtuh di tempat. Dilihat saja sakit. Naga kuno mistik mendecakkan lidahnya dan berjalan mendekat dengan terlatih-tatih. Buk-buk-buk. Sama seperti naga kuno mistik, setelah Harley Ye bangun, dia terus memuntahkan kotoran. Aku heran, kita sama-sama terbang keluar dari partai Tian Xuan. Kenapa kamu dihajar sampai seperti ini? Naga kuno mistik datang dan menatap Harley Ye. Tidak bisa menyalahkan dia untuk ini, semua ini karena kondisi Harley Ye terlalu mengenaskan. Tempat lain tidak apa-apa, hanya wajah itu, dengan bekas tamparan yang jelas di atasnya. Seluruh wajahnya miring ke satu sisi, bukan hanya wajah, bahkan hidung, mulut, mata dan telinganya juga miring. Sialan, dia curang. Harley Ye memarahi, sambil mengatakan itu, dia tidak lupa untuk meluruskan wajahnya,
dan salah satu lubang hidungnya berdarah seperti biasa. Curang, naga kuno mistik tampak tercengang. Aku bertaruh dengannya untuk melihat siapa yang buang air kecil paling jauh. Harley terbatuk kering, dia menamparku pada akhirnya. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut naga kuno mistik berkedut lebih dari selusin kali dalam sekejap, dengan kata-kata yang tertulis dengan jelas di matanya, "Kamu benar-benar ajaib. Jangan omong kosong." Sebelum aku terbang, dia benar-benar menjawab pertanyaan. Dia mengatakan bahwa Partai Tianxuan adalah dewa pelindung dinasti Dacu. Harley mengusap mimisannya, mungkin terlalu keras, dia sampai meringis kesakitan. Dewa pelindung, naga kuno mistik sedikit mengernyit. Itulah yang dia katakan, dia tidak mungkin berbohong. Harley menemukan tempat yang nyaman dan duduk di sana. Wanita itu sangat keras kepala, hanya jawaban ini, tidak ada yang lain. Perjalanan kali ini sia-sia, kita sama-sama dihajar. Bukan tanpa hasil juga. Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam. Setidaknya kita tahu arti keberadaan Partai Tianxuan. Adapun rahasia dinasti Dacu, kita perlu menyelidikinya sendiri. Kamu bertarung dengannya, menurutmu, kultivasi macam apa dia? Harley memandang naga kuno mistik dengan rasa ingin tahu. Setidaknya Great Sage, mungkin juga seorang calon kaisar. Naga kuno mistik merenung, aku lihat dia telah melewati 5 kesengsaraan surgawi dan manusia. 5 kesengsaraan surgawi dan manusia. Harley menyentuh dagunya. Senior Niels Jiang sepertinya telah mengatakan ini juga, ketika 5 kesengsaraan surgawi dan manusia disegel mata keabadian. Yang disebut 5 kesengsaraan surgawi dan manusia adalah semacam kesengsaraan surgawi ketika calon alam suci maju ke alam suci. Naga kuno mistik menjelaskan, ini adalah kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Ketika datang, tubuh orang yang telah melewati malapetaka ini akan musnah, akan membusuk dari dalam keluar, seperti layunya bunga dan tanaman. Ini adalah keadaan terlemah manusia. Malapetaka ini bagaikan kelahiran kembali dan transformasi menjadi orang suci. Begitu berhasil melangkah maka laut luas dan langit biru terbentang, dan masa lalu pun tidak berarti lagi. Kenapa terdengar lebih menakutkan daripada kesengsaraan guntur? Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika kamu cukup beruntung untuk pergi sejauh itu, ingatlah untuk menemukan tempat yang aman. Pahlawan hebat yang dibunuh oleh musuh selama 5 kesengsaraan surgawi dan manusia seperti bulu di langit. Itulah satu contoh berdarah. Aku hanya alam langit semu sekarang, aku masih jauh dari calon alam suci. Harley mengangkat bahu. Benar juga. Partai Tianxuan juga sudah didatangi, aku akan ke Beichu untuk mencari guruku. Di sini, Harley menepuk pantatnya dan berdiri. Kamu bisa kembali ke istana surgawi untuk mengajari Emiling lebih banyak, itu talenta, jangan diabaikan. Pasti. Naga kuno mistik merapikan kerahnya, aku telah memutuskan untuk menerimanya sebagai murid. Ini benar-benar keberuntungan adik seperguruan Lin. Ada seorang guru yang tahu segalanya, maka hidupnya akan luar biasa. Itu benar. Harley tampak tidak setuju, mengangkat kakinya di langit ilusi, dan terbang lurus ke utara seperti cahaya ilahi. Melihat kepergian Harley, mata naga besar naga kuno mistik terus bersinar dengan makna yang dalam. Master suci Partai Tianxuan benar-benar memberi kamu hak istimewa. Harley, aku mulai tidak bisa memahamimu. Keraguan naga kuno mistik, Harley tentu saja tidak tahu. Selain itu, dia juga seperti naga kuno mistik, dia telah ditutupi sampai sekarang, bahkan naga kuno mistik tidak dihormati seperti itu, tetapi Master Suci Partai Tianxuan memberinya hak istimewa dengan santai, dan dia tidak bisa membayangkannya. Saat fajar mendekat, Harley mendekati perbatasan Nanchu dan Beichu. Dari kejauhan,
dia melihat lautan manusia terbang di langit, berlarian di tanah, dan orang-orang dari istana surgawi yang terlihat berteriak dengan keras. Pembagian kerja jelas. Harley tersenyum sedikit, dia melihat kultivator yang terus melakukan teknik memasuki tanah. Dia melihat kelompok istana surgawi yang bekerja keras untuk menggambarkan pola formasi. Dia melihat tentara istana surgawi menjaga perbatasan Beicu, melihat kekuatan supranatural seperti Matthew yang terus-menerus memindahkan gunung dan laut membuat orang istana surgawi tercengang sejenak. Jangan cerewet seperti seorang gadis, cepat bekerja. Itu sebabnya mengatakan bahwa Matthew penuh energi. Dia membawa gunung besar dan masih memiliki kekuatan untuk berteriak tanpa terengah-engah. Sejak ini, selatan tembok kota adalah batas istana surgawi. Bagus sekali. Harley tersenyum lagi, mengambil sepotong jubah hitam dengan tangannya, dan membungkus tubuhnya dengan erat. Pergi ke Beicu kali ini tidak boleh terlalu sombong. Lagi pula, mereka mencari orang. Lagi pula, Beicu bukan wilayah mereka. Harus tetap rendah hati. Pasukan Beicu rumit dan penuh jebakan. Tanpa mengganggu pasukan istana surgawi yang sedang membangun tembok kota, Harley datang dengan tenang dan pergi dengan tenang. Namun, setelah berjalan melewati perbatasan Nanchu, Harley melihat sosok hitam di perbatasan Beicu dari kejauhan. Mereka semua berasal dari Beicu. Pada saat ini, mereka menatap tentara istana surgawi. Sebagian besar dari mereka berpegangan tangan, sisanya menuding dan menunjuk tentara istana surgawi yang sibuk. Kata penonton sangat tepat untuk menggambarkan mereka. Apa yang dilakukan pihak selatan? Banyak orang bertanya dengan tatapan heran. Buta, ya, sudah jelas, tembok kota sedang dibangun. Itu benar, itu membangun tembok kota. Seseorang menyemprotkan ludah. Aku baru saja datang dari ujung timur perbatasan Beicu, tembok kota juga sedang dibangun di perbatasan Nanchu dan Beicu. Tampaknya Nanchu akan membangun sebuah tembok untuk memisahkan Beicu, yah, pasti begitu. Di seberang ujung timur dan barat perbatasan Nanchu, itu lebih dari 3 juta mil. Penduduk Nanchu tidak punya kerjaan. Apakah kamu tidak dengar? Harley menyatukan semua penjuru untuk menghancurkan sekte Zhengyang dan menyatukan Nanchu. Orang yang mengerti berkata, dia juga membentuk kekuatan yang disebut Istana Surgawi. Mereka sekarang kuat, menarik garis melintasi perbatasan Nanchu. Tembok kota di kedua ujungnya bukan tidak mungkin. Mengisolasi Nanchu dan Beicu, ini untuk membagi dunia secara merata. Secara visual, ketika tembok kota didirikan, kita semua harus membayar uang lewat ketika kita datang ke Nanchu. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, lihat, cepat atau lambat, Harley akan memimpin pasukan istana surgawi untuk menyerang Beicu. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Dengan banyak kekhawatiran di mata mereka sangat kuat sekarang. Di tengah diskusi, Harley berjalan melintasi perbatasan Nanchu sambil tersenyum dan melangkah ke tanah Beicu. Fancy, aku datang. Bersambung.